Halo semuanya, selamat datang di video kami. Saya Aufia Fathiatul Hasanah, dan di video ini kita akan membahas topik yang penting dan sering diabaikan, yaitu kesulitan belajar yang disebabkan oleh gangguan perkembangan. Tahukah kalian, banyak anak atau individu yang mengalami kesulitan belajar, bukan karena malas atau tidak pintar, tetapi karena adanya gangguan perkembangan tertentu yang mempengaruhi kemampuan mereka. Memahami gangguan ini sangat penting loh teman-teman, baik bagi orang tua, guru, maupun lingkungan sekitar. Yuk kita bahas lebih dalam agar kita bisa lebih peka dan mendukung mereka dengan lebih baik. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Oni Gafidatun Nadia, dan yang kedua ada Mbak Indika Romadona. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada konsep dasar kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan kekurangan yang tidak nampak secara lahiriah. Ketidakmampuan dalam belajar tidak dapat dikenali dalam wujud fisik yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami masalah kesulitan belajar. Gangguan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu learning disorder. Kesulitan belajar berkaitan dengan perkembangan aspek keseluruhan dari gangguan perhatian, motorik, bahasa, berpikir, serta persepsi. Selanjutnya, apa itu kesulitan belajar karena gangguan perkembangan? Kesulitan belajar karena gangguan perkembangan atau biasa disebut dengan kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang bersumber dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan kemampuan mengintegrasikan dan kemampuan bahasa verbal atau nonverbal. Jenis-jenis kesulitan belajar karena gangguan perkembangan ada 3. Yang pertama yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD atau biasa disebut dengan autis. Yang kedua yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Dan yang ketiga yaitu Down Syndrome. Yang pertama yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD atau biasa dikenal dengan autis adalah kelompok gangguan perkembangan otak yang berkaitan dengan gangguan interaksi sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, serta perilaku yang terbatas dan berulang. Autis dapat mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku seseorang. Karakteristik anak dengan gangguan autis yakni yang pertama dalam mereka berinteraksi. Mereka tidak tertarik untuk bermain dengan teman sebaya dan lebih suka menyendiri. Yang kedua dalam hal berkomunikasi. Anak dengan gangguan autis mengalami perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. Terkadang kata-kata yang mereka gunakan tidak sesuai dengan artinya sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, dalam hal gangguan sensoris seperti sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Yang keempat, dalam hal emosi, yakni mereka sangat sulit untuk memahami dan mengekspresikan emosinya kepada orang lain. Sering marah-marah tanpa alasan dan tertawa-tawa. Menangis tanpa alasan dan juga tantrum atau mengamuk tak terkendali jika mereka dilarang atau tidak dituruti keinginannya. Kesulitan belajar yang dialami anak-anak autis yang pertama yaitu kesulitan dalam interaksi sosial sehingga mereka tidak memahami ketika seseorang mencoba mengajar atau berinteraksi dengan mereka. Mereka tidak mengerti untuk merespon dengan cara yang diharapkan ketika seseorang mencoba berkomunikasi atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua, kesulitan memahami dan mengingat informasi yang diberikan, serta kesulitan memahami instruksi yang diberikan guru. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami instruksi atau informasi yang diberikan oleh guru, sehingga mereka lambat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ketiga, perhatian yang terbatas pada tugas atau suatu aktivitas. Anak-anak autis sering memiliki rentang perhatian yang lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Mereka lebih mudah teralihkan oleh hal-hal yang ada di sekitar mereka
yang membuat mereka kesulitan untuk fokus pada satu tugas atau aktivitas dalam waktu yang lama. Keempat, kesulitan mengerjakan tugas saat ada banyak rangsangan yang hadir di sekitarnya. Lingkungan yang terlalu ramai bisa menjadikan anak autis kesulitan dalam belajar. Dengan kehadiran banyak rangsangan seperti suara atau gerakan di sekitar mereka dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar dan menyelesaikan tugas. Nah, cara penanganan dalam kesulitan belajar anak-anak autis yang pertama yaitu guru harus menggunakan bahasa yang paling jelas, singkat, dan sederhana dalam pembelajaran. Seorang guru perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat yang jelas dan tidak terlalu kompleks. Hal ini akan membantu anak dengan autis untuk lebih mudah mengerti materi yang diajarkan. Kedua, guru harus sabar mengulang kata agar siswa dapat memahami apa yang sedang dibicarakan. Mengulang instruksi dengan sabar dan perlahan sangat penting karena anak dengan gangguan autis memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami dan merespons. Jadi, guru harus memberikan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk mencerna informasi. Yang ketiga, guru harus terampil dalam membuat lingkungan belajar menjadi terstruktur, nyaman, dan juga menyenangkan. Mengatur ruang kelas agar tetap nyaman dan meminimalisir gangguan akan sangat membantu mereka dalam fokus belajar. Yang keempat, guru harus memberikan instruksi secara bertahap. Dengan memberikan instruksi secara bertahap dan dengan langkah-langkah yang jelas, serta mudah diikuti, guru membantu mereka untuk tidak merasa kesulitan dan kewalahan. Yang kedua yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, yaitu sebuah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan kesulitan dalam mempertahankan perhatian, hiperaktivitas, dan juga impulsivitas. Selain itu, karakteristik anak dengan gangguan ADHD yaitu destruktif atau sering merusak barang seperti mainan yang sedang dimainkannya. Mereka juga tidak kenal lelah dan sangat aktif seperti saja namanya yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kesulitan belajar yang dialami oleh anak dengan gangguan ADHD yang pertama yaitu kesulitan untuk tetap fokus dan sering teralihkan perhatiannya dalam proses pembelajaran. Mereka kesulitan untuk fokus karena mudah teralihkan perhatiannya oleh hal-hal yang ada di sekitarnya. Kedua, mengganggu teman di kelas dan tidak bisa diam atau ingin bergerak terus dan bicara terus tanpa henti. Ketiga, melakukan suatu aktivitas yang tidak sesuai dengan situasinya seperti berlari atau menggeliat. Yang keempat, tidak sabar dalam mengambil keputusan atau menunggu giliran. Anak dengan gangguan ADHD cenderung impulsif yang terlihat dari kesulitan mereka menunggu giliran saat menjawab pertanyaan sebelum selesai mendengarkan. Nah, cara penanganan dalam kesulitan belajar anak dengan gangguan ADHD yang pertama yaitu memberikan perhatian yang lebih kepada anak ADHD. Dengan perhatian yang cukup, anak-anak ini bisa merasa lebih nyaman dan dapat beradaptasi dengan lebih mudah. Kedua, membuat aturan atau jadwal yang konsisten, disiplin, dan terstruktur. Hal ini dapat membantu anak merasa lebih terorganisir dan tahu apa yang diharapkan. Ketiga, memberikan hadiah atau pujian atas pencapaian mereka sekecil apapun itu, karena hal itu dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Dan yang terakhir adalah Down syndrome. Down syndrome yaitu kelainan kromosom yang disebabkan oleh adanya salinan tambahan kromosom 21 yang mengarah pada keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Down syndrome ini juga dikenal dengan nama trisomi 21 karena individu dengan Down syndrome memiliki 3 salinan kromosom 21, bukan hanya 2. Down syndrome terjadi pada sekitar 1 dari 700 kelahiran. Selanjutnya, kesulitan belajar yang dialami oleh anak Down syndrome. Yang pertama, kesulitan dalam bahasa dan komunikasi, yaitu keterlambatan dalam perkembangan bahasa lisan dan tulisan, kesulitan dalam memahami instruksi yang kompleks. Yang kedua, kesulitan kognitif,
yaitu keterlambatan dalam pembelajaran konsep dasar seperti membaca, berhitung, atau penalaran logis. Yang ketiga yaitu kesulitan sosial. Kesulitan dalam memahami norma sosial, interaksi dengan teman sebaya, dan pengendalian emosi. Yang keempat, koordinasi motorik. Hambatan dalam keterampilan motorik halus dan kasar, seperti menulis atau menggunakan alat makan. Dan yang terakhir, keterbatasan memori jangka pendek, yaitu tantangan dalam mengingat informasi yang baru dipelajari. Selanjutnya, yaitu cara-cara penanganan dalam kesulitan belajar anak Down syndrome. Yang pertama ada pendekatan pendidikan khusus, yang kedua pendekatan terapi fisik dan okupasi, yang ketiga pendekatan terapi bicara, yang keempat dukungan sosial dan emosional, dan yang terakhir pemberian struktur dan rutinitas. Pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Penerapan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya tanpa ada batasan. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pendidikan inklusif juga dapat memberikan manfaat positif bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan integrasi sosial. Tantangan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, banyak pendidik dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep pendidikan inklusif dan bagaimana mengimplementasikannya dengan efektif. Kedua, kurangnya sarana dan sumber belajar untuk mengakomodasi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Ketiga, kurangnya tenaga konselor yang terlatih secara khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Keempat, kesulitan dalam penyesuaian kurikulum. Kurikulum yang dirancang untuk anak pada umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan khusus anak tersebut. Solusi mengatasi tantangan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung inklusi, termasuk menyediakan pendanaan yang memadai untuk fasilitas, pelatihan guru, dan program-program pendidikan inklusif. Kedua, penguatan pelatihan untuk konselor. Konselor pendidikan harus mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menangani ABK. Ketiga, pemerintah dan institusi pendidikan harus terus mengembangkan kebijakan yang mendukung keberhasilan pendidikan inklusif, termasuk alokasi sumber daya yang cukup untuk layanan bimbingan dan konseling. Keempat, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan inklusif hanya bisa berhasil jika semua pihak terlibat, sekolah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama secara erat. Selesai sudah pembahasan singkat dari kita tentang kesulitan belajar karena gangguan perkembangan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Asri Susutio Rukmi, yang kami hormati Ibu Nurul Istighfaro SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2024C. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi yaitu lingkungan positif yang mendukung pembelajaran. Untuk anggota dari kelompok 12, yang pertama ada Halwa Qadariyah dengan 3 digit NIM terakhir 123. Yang kedua ada Winda Wahyu Safitri dengan 3 digit NIM terakhir 124. Dan saya Alif Trifaida dengan 3 digit NIM terakhir 125. Untuk materi pertama yaitu pengertian.
Lingkungan belajar adalah tempat terjadinya proses yang dilakukan untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Lingkungan positif yang mendukung pembelajaran adalah lingkungan yang membuat siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Lingkungan belajar yang positif dapat memberikan dampak positif pada hasil pendidikan dan perkembangan siswa. Dukungan emosional adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menjaga komunikasi terbuka dengan anak, memberikan pujian yang tulus, dan menunjukkan perhatian akan kebutuhan dan perasaan mereka adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memberikan dukungan emosional yang memadai. Baik, berikut adalah ide pokok yang dapat diterapkan dalam pengelolaan kelas guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Yang pertama, menciptakan suasana positif. Kita sebagai calon guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang asik, ramah, dan mendukung, di mana siswa merasa aman, nyaman, dan dihargai. Yang kedua, perencanaan kegiatan belajar mengajar. Terstrukturnya sistem kegiatan belajar mengajar membantu siswa dan juga guru menjaga fokus serta memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan tata letak kelas. Pengaturan fisik kelas seperti posisi meja dan kursi, papan tulis, serta akses ke sumber daya pembelajaran dapat mempengaruhi interaksi dan partisipasi siswa. Yang keempat, manajemen waktu. Guru harus mampu mengelola waktu dengan baik, memastikan bahwa setiap kegiatan di kelas berjalan sesuai dengan jadwal tanpa ada waktu yang terbuang. Yang kelima, penerapan disiplin positif. Aturan yang jelas dan konsisten didukung dengan sistem penghargaan dan konsekuensi yang adil, membantu menciptakan lingkungan belajar yang teratur. Yang keenam, keterlibatan dan partisipasi siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, kuis, serta kegiatan kelompok membantu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar mereka. Yang ketujuh, pengelolaan keberagaman siswa. Guru perlu memahami dan menghargai keberagaman kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar siswa untuk memastikan pembelajaran yang inklusif. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Monitoring dan penilaian secara berkala terhadap kemajuan siswa membantu guru mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang selanjutnya ada contoh penerapan pengelolaan kelas. Yang pertama ada membuat denah tempat duduk siswa. Yang kedua, pembelajaran yang dikorelasikan sesuai dengan dunia nyata. Yang ketiga, ada pengaturan berkas portofolio siswa. Yang keempat, ada pengaturan dinding-dinding kelas dan langit-langit kelas. Yang terakhir, ada mengkreasikan pojok literasi di dalam kelas. Sebagai orang tua dan pendidik, menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak sangatlah penting. Lingkungan belajar yang baik dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada keberhasilan akademik anak, serta membantu dalam perkembangan kesejahteraan emosional mereka. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.